Pusaka Trisulaweda dan wacana kepemimpinan Jayabaya. Suatu jejak pengetahuan tidak ada yang kuno untuk dipelajari, sebab sejatinya adanya kata manusia juga terlahir dari pengetahuan yang secara turun-temurun digunakan sampai saat ini. Dalam tradisi kebudayaan, setiap penjuru dunia mempunyai identitasnya tersendiri, di mana pengetahuan tersebut berasal dari warisan leluhur yang adiluhung masing-masing. Tidak terkecuali Pulau Jawa dengan adat, tradisi, serta nilai-nilai yang panjang dalam kebudayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, legenda suatu ketokohan, mistik, serta cerita-cerita rakyat menjadi sesuatu yang akrab dalam sebuah tatanan masyarakat termasuk Jawa. Tidak dipungkiri sampai saat ini, faktor-faktor kebudayaan masyarakat Jawa pada masa lampau pun masih lestari, dikala masyarakat Jawa itu menginginkan kelestariannya. Dekatnya peradaban Jawa dengan mistik, saya sebagai masyarakat Jawa yang tentu saat ini hidup, serta terus berkembangnya kehidupan masyarakat di Jawa dengan modernitas, tidak menyurutkan langkah saya untuk tetap mempelajari kebudayaan Jawa secara turun-temurun. Jawa dan segala bentuk pengetahuannya, siapa yang ingin mempelajarinya harus mengetahui kebudayaan Jawa dan juga tradisi mistik Jawa, di antaranya suatu bentuk ketokohan kesaktian, serta gagasan-gagasan dalam bentuk ramalan, tembang maupun sebuah pitutur menyegarkan jiwa dengan langgam seni yang tinggi di khasanah kebudayaan Jawa. Meskipun saya sendiri buta pada hal-hal mistik, tetapi bukan tidak mungkin modernitas yang identik dengan sisi rasional nantinya ketika terus dipikir dapat diketahui esensi menggali pengetahuan kebudayaan Jawa yang adiluhung tersebut. Tentu untuk saya gunakan sebagai pengetahuan itu diturunkan wacana berpengetahuan oleh leluhur Jawa kepada generasi manusia Jawa saat ini dan masa depan. Tentu untuk saya gunakan sebagaimana pengetahuan itu diturunkan wacana berpengetahuan oleh leluhur Jawa kepada generasi manusia Jawa saat ini dan masa depan. Nyatanya kesemuanya jika dipelajari merupakan pengembangan manusia untuk membuat suatu tatanan kebudayaan baru dalam balutan nilai-nilai kebudayaan yang luhur bagi manusia. Secara turun-temurun banyak sekali pengetahuan yang sudah diturunkan dari para leluhur Jawa untuk generasinya. Tetapi dalam catatan kecil ini tentang kebudayaan Jawa, saya akan menelaah dengan sedikit pengetahuan saya yang masih belum seberapa dibandingkan yang lainnya, tentang benda-benda pusaka leluhur Jawa yang secara kebudayaan sendiri cara pembuatannya sangat mengandung makna filosofis. Tidak jarang bahkan mempunyai dasar-dasar pengetahuan tertentu untuk mengenali pusaka-pusaka yang telah dibuat oleh para leluhur Jawa sebagai suatu simbol. Maka dalam lanjutan pembahasan tulisan saya akan menggali sedikit dari banyak pengetahuan kebudayaan Jawa. Salah satu yang saya akan bahas adalah pusaka Trisulaweda Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Pusaka Trisulaweda. Pada masa zaman kerajaan-kerajaan berjaya di tanah Jawa, sebuah kerajaan tidak akan dapat terlepas dari apa yang dinamakan benda pusaka kerajaan.
dalam tata kesejarahan yang diabadikan melalui buku, film, serta radio dalam serial drama. Penggambaran benda pusaka bagi suatu kerajaan adalah simbol di mana nilai-nilai filosofis berdirinya sebuah kerajaan divisualisasikan melalui benda pusaka tersebut. Oleh sebab itu, raja sebagai pimpinan tertinggi suatu politik kerajaan juga harus memiliki sejumlah pusaka. Tidak lain adalah visualisasi dari simbol etika kepemimpinan yang pada saat itu dan mungkin saat ini menjadi faktor kepemimpinan politik adalah suatu gambaran dari keterpanjangan tangan Tuhan dalam memperbaiki nasib rakyat, di mana setiap titah perintah raja didasari dari kearifan dan kebijaksanaan seorang raja mengambil suatu keputusan politik. Raja Jayabaya dan pusaka Trisula Weda sebagai simbol kebijaksanaan seorang raja tentu memiliki peranan tersendiri dalam ranah politik kerajaan. Memang suatu benda atau bangunan jika dipahami hanya fisik jelas sesuatunya tidak akan bernilai. Maka sesuatu benda atau bangunan manusia yang diluhurkan harus mempunyai semangat filosofis mendasar dari simbol yang dapat menjadi laku para pemilik maupun pembuatnya sebagai sesuatu yang luhur mempengaruhi nilai-nilai hidup. Tidak terkecuali simbol pusaka Trisula Weda sebagai faktor utama filosofi kepemimpinan Raja Jayabaya pada masanya. Pusaka Trisula adalah senjata tajam berujung tiga. Dalam tradisi Hindu kuno, Trisula merupakan senjata Dewa Siwa. Maka dalam tradisi spiritual Hindu, Trisula adalah lambang mata ketiga. Untuk itu, dalam wacana Trisula Weda Raja Jayabaya sebagai bentuk dari simbol kepemimpinan sendiri seorang raja atau pemimpin, haruslah berpengetahuan sebagai mata ketiga melihat nasib rakyat-rakyatnya. Filsafat kepemimpinan Trisula Weda ditinjau dari pengertian Weda yang berarti ilmu pengetahuan, dan senjata Trisula merupakan alat untuk perlindungan diri, berkelahi, menyerang, dan berperang. Namun di dalam filosofi Trisula Weda secara mendalam, senjata Trisula tersebut merupakan senjata untuk memerangi nafsu diri dan mengalahkan nafsu kebinatangan manusia, supaya manusia menjadi manusia berbudi pekerti luhur. Dalam wacana Raja Jayabaya, Trisula Weda merupakan senjata dari watak kepemimpinan Satria Piningit, gambaran masyarakat Jawa atau Nusantara secara lebih luasnya. Satria Piningit merupakan representasi kepemimpinan yang adil, jujur, serta bijaksana, yang akan menyelamatkan negara dari keterpurukan pemimpin yang buruk. Maka dari itu ditinjau dari fisik, senjata Trisula dengan tiga ujung tajam yang ada merupakan sumber dari kekuatannya. Ketiga ujung tersebut yang paling tinggi adalah simbol pengetahuan. Menyusul di bawahnya yakni perbuatan atau kerja dan attitude atau perilaku bagi manusia yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Pengetahuan atau jenana, jalan pengetahuan atau jenana dalam hal ini adalah manusia mampu atau tidak membuat dirinya menjadi terdidik, di mana kebenaran atau kesadaran manusia adalah dimulai dari pengetahuannya sendiri. Karenanya ketika manusia berpengetahuan, di sanalah ia akan mengetahui solusi dari masalah hidupnya sendiri dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Perbuatan atau karma kerja kurang lebih artinya adalah praktek atau karya yang dapat diperbuat oleh dirinya menjadi sesuatu yang bermanfaat pada kehidupan, bukan hanya omongan dan teori. Maka jika ingin menjadi manusia luhur, berjalanlah dengan perbuatan yang nyata bagi diri sendiri terlebih dahulu, yang jika memang diri sendiri sudah mampu berbuat untuk kehidupannya, bukan tidak mungkin ia akan dapat berbuat untuk masyarakat banyak. Perilaku atau raja disebut juga attitude, yakni mencakup segala bentuk perilaku, etika, berbahasa, tingkah laku, tata krama, dan lain sebagainya. Karenanya sebagai manusia, kebijakannya, pengetahuannya, serta sikap kedewasaan merupakan cermin nyata dari sebuah attitude manusia yang berbudi luhur. Dengan filsafat kepemimpinan Trisulaweda yang diwacanakan, Raja Jayabaya sendiri memang tidak mudah mengaplikasikannya dalam menjadi manusia berwatak pemimpin. Tetapi bukan berarti tidak ada manusia yang dapat mempunyai sikap keluhuran tersebut, yang digambarkan Trisulaweda sebagai pemimpin masyarakat. Maka dari itu, dengan faktor kepemimpinan negara, selalu saja harapan keadilan muncul, serta harapan jauhnya pemerintahan negara dari segala bentuk kebobrokan. Sedari dulu masyarakat Nusantara Jawa secara kebudayaan selalu menantikan hadirnya Satria Biningit, representasi dari raja yang adil dan bijaksana, sebagai pemimpin mereka yang akan memperbaiki kehidupan manusia. Tidak lain adanya falsafah yang diwacanakan Raja Jayabaya tentang Trisulaweda yang dalam pengetahuan senyatanya adalah filosofi kepemimpinan tersebut, bukanlah suatu ramalan, tetapi wacana pengetahuan. Menurut saya, Trisulaweda merupakan sisi pengetahuan yang di dalamnya dicampuri dengan simbol, mistik, serta tradisi yang membudaya masyarakat Jawa secara turun-temurun, menjadi suatu keyakinan kolektif masyarakat Jawa. Zaman kekacauan dalam ramalan Jayabaya. Saat ini barangkali kita bangsa Indonesia tengah berada di dalam suatu masa, seperti yang telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya hidup abad 12, sebagai kalabendu atau kekacauan. Di zaman itu orang mulia malah terpenjara, wong mulya dikunjara, orang yang lurus terbelenggu, wong lugu kebelenggu, orang baik disingkirkan, wong apik ditampik-tampik, dan orang jahat justru mendapat kedudukan atau wong jahat munggah pangkat. Situasi seperti itu oleh Jayabaya disebut sebagai wolak-walik zaman yang terbolak-balik, dan disebut sebagai kalabendu zaman kekacauan. Pada zaman kalabendu, kebanyakan manusia hanya berorientasi pada uang dan kedudukan. Mereka inginnya hidup serba mewah dengan mengumbar syahwat kemurkaan, ngumbar nafsu angkara murka. Mereka tidak mengindahkan aturan Tuhan, orang indahake aturaning Gusti, berani melanggar sumpahnya sendiri, wani nglanggar sumpahe dhewe. Mereka banyak berjanji namun tidak ditepati. Antara mereka saling menyalahkan, podo seneng nyalahke, lupa kebajikan dan lupa kemanusiaan. Zaman kalabendu itu oleh sebagian kecil orang terlihat seperti zaman yang menyenangkan, penuh kenikmatan dunia atau zaman kasukan. Tetapi sebenarnya zaman itu dirasakan oleh sebagian besar orang lainnya sangat berat,
dan merupakan zaman kehancuran dan rusaknya dunia, zaman acur lan kubrahing dunya. Jayabaya menasihati, meski pada zaman itu kondisinya sangat berat, namun harus tetap berusaha, serta tetap tabah dan tegar. Sebisa-bisanya jangan sampai orang bertengkar, ojo nganti wong gelut. Jangan melakukan hal bodoh, ojo keperanan omya ing zaman, sebab zaman itu bakal sirna dan diganti dengan zaman Ratu Adil, yaitu zaman kemuliaan. Prabu Jayabaya atau Raja Kerajaan Kediri abad 12 adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Beliau meramalkan keadaan Indonesia saat ini, khususnya Pulau Jawa, dengan ramalannya yang ditulis dalam syair atau serat yang diberi nama Kalabendu atau kekacauan. Sedangkan oleh Ronggo Warsito Pujangga Kasunanan Surakarta tahun 1860-an, situasi tersebut dinamakan sebagai zaman Edan atau Kala Tido, yaitu zaman yang serba susah dalam bertindak, ewohoyo ing pambudi. Kalau tidak mengikuti gila, bakal tidak kebagian, buya kaduman melik. Namun sebahagia-bahagianya orang yang edan, masih lebih baik orang yang senantiasa ingat dan waspada. Bekja-bekja ning kang edan luwih bekja kang eling kelawan waspada. Ada baiknya apabila kita menelisik bunyi serat Kalabendu Jayabaya sesuai naskah aslinya, sebagai gambaran kondisi saat ini yang telah diramalkan 5 abad yang lalu sebagai berikut. Zaman Kalabendu iku wiwit yen zaman kehancuran itu dimulai jika 1. Wis ono kereta mlaku tanpa jalan, sudah ada kendaraan berjalan tanpa kuda. 2. Tanah Jawa kalungan besi, Pulau Jawa berkalung besi. 3. Perahu mlaku ing dhuwur awang-awang, kapal berjalan di atas awan. 4. Kali hilang gedunge, sungai hilang batasnya. 5. Pasar hilang kumandange, pasar hilang keramaiannya. 6. Jalan doyan sambal, kuda suka sambal. 7. Wong wadon menganggo lanang, perempuan menggunakan pakaian pria. Iku tandane yen wong bakal nemoni wolak-walik ing zaman. Itu tanda kalau orang bakal menjumpai zaman terbalik. Akeh janji ora ditetepi, banyak janji tak ditepati. Akeh wong wani nglanggar sumpah dhewe, banyak orang yang berani melanggar sumpahnya sendiri. Menungso podo seneng nyalahke, manusia saling menyalahkan. Orang indahake aturaning Gusti, tidak mengindahkan aturan Tuhan. Akeh menungso mengutamakan duit, banyak manusia yang mengutamakan uang. Lali kamanungsan, lupa pri kemanusiaan. Lali kebajikan, lupa kebajikan. Lali sanak lali kadang, lupa sanak keluarga. Kepingin urip mewah, ingin hidup serba mewah. Ngumbar nafsu angkara murka, gedheake duraka. Mengumbar syahwat, membesarkan durhaka. Wong bener dengar-dengar, orang baik termangu. Wong salah malah bunga, orang salah malah bahagia. Wong apik ditampik-tampik, orang baik ditolak. Wong jahat munggah pangkat, orang jahat naik pangkat. Wong lugu kebelenggu, orang lugu terbelenggu. Wong mulia dikunjara, orang mulia terpenjara. Wong agung kasinggung, orang bijak terlecehkan.
wong ala kapuja orang jahat dipuja, wong wadon ilang kawirangane, wanita kehilangan rasa malunya. Wong lanang ilang kaprawirane, pria kehilangan kesatriaannya, wong wadon ngelamar wong lanang, wanita melamar pria. Wong lanang ngasorake derajat dhewe, pria merendahkan derajat dirinya, sing ngawur makmur, yang ngawur justru makmur. Sing hati-hati ngerintih, yang berhati-hati justru merintih, sing edan ketuman, yang gila kebagian, sing waras gagas, yang waras gagas. Zaman kalau penduk iku koyo-koyo zaman kasukan, zaman kanikmatan dunyo, nanging zaman iku sak beneri zaman ajur lan bubrahing dunyo. Zaman kehancuran itu terlihat seperti zaman yang menyenangkan, zaman kenikmatan dunia. Tetapi sebenarnya zaman itu adalah zaman hancur dan rusaknya dunia. Akeh hutan salah mongso, banyak hujan tidak tepat musim, akeh bujuk, akeh lucu, banyak kebohongan, banyak lucu, akeh perawan tua, banyak perawan tua. Akeh rondong lairake anak, banyak janda melahirkan anak. Akeh jabang bayi lahir goleki bapake, banyak bayi lahir mencari bapaknya. Akeh wong becik saya sengsara, banyak orang baik semakin sengsara. Wong jahat saya senang, orang jahat semakin bahagia. Durjana saya sempurna, kejahatan semakin sempurna. Abote koyo ngopo sak bisa-bisane ojo nganti wong gelut. Beratnya seperti apa, bisa-bisanya jangan sampai orang bertengkar. Amarga zaman iku bakal sirna lan gantine ya iku zaman Ratu Adil, zaman kemuliaan, sebab zaman itu bakal sirna dan diganti dengan zaman Ratu Adil, zaman kemuliaan. Mula sing tadak, sing tabah, sing kukuh, ojo keperanan omya ing zaman, karena itu hendaklah yang tegar, yang tabah, yang kokoh, jangan melakukan hal bodoh. Entenono zamane kemuliaan, zamane Ratu Adil, tunggulah zaman kemuliaan, zamannya Ratu Adil. Kabupaten Kediri memang menyimpan sejuta sejarah yang belum kalian ketahui. Salah satunya merupakan petilasan Sri Aji Joyoboyo. Tahukah kalian kalau petilasan Sri Aji Joyoboyo memiliki sejarah yang menarik untuk kalian ketahui sebagai tambahan wawasan sejarah? Bisa dibilang petilasan Sri Aji Joyoboyo merupakan pusat sejarah dan cikal bakal berdirinya Kediri. Petilasan ini juga ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Ada yang hanya sekedar berkunjung atau berwisata sejarah. Ada juga yang memang datang dengan niat untuk berwisata religi menurut keyakinan masing-masing. Ada yang datang untuk tidur dan bermalam untuk mendapatkan wangsit. Ada pula yang datang untuk mengadakan kenduri, biasanya sebagai ungkapan syukur, karena ada harapannya yang terkabul saat dia sembahyang di tempat ini. Karena banyaknya ritual yang sebagian orang menganggap sesat, namun banyak juga yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat admin mencoba berkomunikasi dengan salah satu pengelola petilasan Sri Aji Joyoboyo, kebanyakan para tamu yang melapor ke kuncen atau juru kunci hanya sekedar untuk berwisata dan hanya ingin mengetahui seperti apa bentuknya. Namun banyak juga yang melakukan ritual-ritual tertentu. Namun untuk ritual,
pengunjung harus didampingi dengan kuncen karena mengantisipasi melakukan ritual sesat di area yang dianggap sakral dan suci. Lokasi petilasan Sri Aji Joyoboyo. Petilasan ini terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Di Simpang 5 Gumul, ikuti jalur ke utara atau beralamat di Jalan Butolojoyo nomor 296 Menang, Pagu, Kediri, Jawa Timur. Legenda Sri Aji Joyoboyo. Pada umumnya yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan, atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Bagi kalian yang tidak mengetahui sosok Sri Aji Joyoboyo, beliau adalah sosok yang terkenal sebagai seorang raja pada zaman Kerajaan Kediri. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Panji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Sutri Singha Parakrama Utunggadewa. Ia terkenal karena Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan pada zaman pemerintahannya, yaitu pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Joyoboyo disebut sebagai titisan Wisnu, penguasa negara Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayah Joyoboyo bernama Gendrayana. Sedangkan Gendrayana sendiri adalah anak Yudayana, Yudayana anak Parikesit, Parikesit anak Abimanyu, Abimanyu anak Arjuna. Arjuna adalah salah satu ketiga dari Pandawa. Selain menjadi seorang raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Ia dipercaya memiliki kejernihan batin, sehingga ia mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Jangka Jayabaya. Meskipun demikian, masyarakat banyak yang kurang tahu mengenai legenda petilasan Sri Aji Joyoboyo. Petilasan ini terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Legenda merupakan salah satu bentuk karya sastra lisan yang harus dilestarikan. Legenda petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Semasa hidupnya, Raja Joyoboyo memiliki seorang permaisuri yang bernama Dewi Sara. Dari hasil perkawinannya, Raja Joyoboyo memiliki 3 orang putri dan 1 anak. 3 orang putri tersebut adalah Dewi Pramesti, Dewi Pramuna, Dewi Sasanti, dan 1 putra bernama Raden Jayawijaya. Namun pada saat ketika putrinya telah dewasa dan menikah, pada masa kehamilan Dewi Pramesti yang telah mencapai 9 bulan, Dewi Pramesti tidak juga melahirkan. Ia malah terus-menerus kesakitan selama 7 hari 7 malam. Melihat keadaan putrinya yang demikian, maka Raja Joyoboyo dan istrinya memohon petunjuk Dewata. Waktu itu, Raja Joyoboyo mendapat bisikan bahwa ia harus melepaskan kedudukannya sebagai titisan Wisnu Batara Wisnu. Demi cucu dan mengingat bahwa usianya telah semakin lanjut, maka ia sekarang Raga Sukma,
yaitu melepaskan Sukma sebagai titisan Dewa Wisnu. Tidak lama kemudian lahirlah seorang putra yang diberi nama Angling Dharma. Lahirnya Angling Dharma ditandai dengan suasana alam yang benar-benar menakutkan. Kilat sambung menyambung, hari gelap gulita dan gempa pun menggoncang bumi, seolah dunia akan berakhir pada saat itu juga. Melihat keadaan tersebut, Raja Jayabaya memanggil seluruh perwira dan kerabat keraton. Beliau mengumumkan tentang kelahiran Angling Dharma. Dari tubuh Angling Dharma tampak sinar atau cahaya terang memancar, tetapi bersamaan dengan itu pula para perwira dan kerabat kaget. Raja Jayabaya Muksa kembali ke alam kelanggengan. Petilasan Sri Aji Jayabaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pamuksan Jayabaya dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Jayabaya, kita akan melewati 3 pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa percaya jika manusia pasti mengalami 3 alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Sesuai dengan asal katanya, Pamuksan dapat diartikan sebagai tempat moksa dari Prabu Jayabaya. Menurut legenda yang ada, Jayabaya tidak dikatakan meninggal, tetapi ia moksa, yaitu menghilang bersama jasadnya. Dalam Pamuksan ini terdapat Loka Moksa, Loka Busana, dan Loka Makuta. Masyarakat percaya terhadap hal tersebut, karena sampai sekarang jasad Jayabaya tidak diketemukan. Pamuksan Sri Aji Jayabaya dibuka pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Lokasi moksa yaitu tempat moksanya Prabu Jayabaya. Loka Busana adalah tempat busana dari Prabu Jayabaya, sedangkan Loka Makuta adalah tempat mahkotanya. Sedangkan Sendang Tirto Kamandanu merupakan sendang yang dipakai oleh Jayabaya sebelum ia moksa. Tirto berarti air dan Kamandanu dapat diartikan sebagai air kehidupan. Dalam hal ini adalah hidup kembali menjadi seseorang yang suci. Masyarakat percaya air sendang tersebut mampu mensucikan. Oleh sebab itu, sebelum masyarakat berdoa meminta berkah, mereka akan mandi di sendang terlebih dahulu. Sementara Tirto Kamandanu dibugar pada tahun 1982. Pemugaran ini diprakarsai oleh keluarga besar Hontotinto, Keraton Yogyakarta yang dikoordinir oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Mengingat bahwa Jayabaya adalah tokoh yang sakti, maka banyak masyarakat yang datang ke petilasan untuk meminta berkah. Tidak hanya terbatas pada warga sekitar saja, tetapi juga masyarakat luar Kediri. Bagi masyarakat terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Loka Moksa, Loka Busana, Loka Makuta, dan Sendang Tirto Kamandanu. Loka Moksa dianggap sebagai tempat moksanya Prabu Jayabaya. Loka Busana merupakan tempat busana. Loka Makuta berarti tempat mahkota. Sedangkan Sendang Tirto Kamandanu merupakan pemandian yang digunakan oleh Jayabaya sebelum ia moksa. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Jayabaya merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi.
masyarakat selalu menyelenggarakan upacara adat atau ritual khusus sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap petilasan. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang menuju Lokamukso, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Selain sebagai salah satu bentuk sastra lisan, legenda petilasan ini juga sebagai warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak hanya sebagai aset bagi warga masyarakat Menang saja, karena telah dipotensikan sebagai tempat wisata daerah Menang, tetapi juga bagi bangsa Indonesia, karena legenda adalah salah satu bentuk kekhasanan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang petilasan Sri Aji Joyoboyo yang terletak di Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.